Taruh atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Rizky Ramadan, berasal dari kelompok 5 dengan NIM 2201160. Ingin menjelaskan apa itu bandul matematis. Pertama ialah abstrak. Bandul matematis merupakan salah satu cara sederhana agar dapat menentukan besar dari nilai gravitasi bumi. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki hubungan periode bandul dengan panjang tali, sudut simpangan, dan massa bandul. Kata kunci bandul matematis, gravitasi, simpangan, dan periode. Lanjut. Bab 1 ialah pendahuluan, latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal dan kejadian peristiwa yang secara tidak langsung itu merupakan suatu pembelajaran dalam pendidikan. Main anak-anak misalnya. Taktok adalah suatu mainan yang sering dimainkan anak-anak yang bergerak saling berbenturan dan diikat seutas tali yang dalam bahasa fisikanya adalah bandul. Ayunan sederhana merupakan salah satu contoh sistem yang melakukan gerak harmonik sederhana. Melakukan eksperimen dengan bandul matematis perancangnya sederhana. Namun, dari kesederhanaan tersebut, kita dapat mengamati dan menganalisis beberapa peristiwa fisik seperti percepatan gravitasi bumi dan perubahan energi selama proses ayunan matematis sederhana. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua, mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga, mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Yang terakhir, mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Selanjutnya adalah permasalahan ketika kita melakukan praktikum. Mengapa kita melakukan praktikum? Yang pertama ialah untuk memahami kerja ayunan atau bandul matematis. Yang kedua ialah untuk memahami dan menentukan besar percepatan gravitasi. Lanjut. Bab 2 itu dasar teori. Bandul matematis. Bandul adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periodik yang menjadi dasar kerja dari sebuah jam dinding kuno yang mempunyai ayunan. Dalam bidang fisika, prinsip ini pertama kali ditemukan pada tahun 1602 oleh Galileo Galilei bahwa perioda yang kurung lama gerak osilasi satu ayunan T dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Pada mulanya, dibuat tiga asumsi tentang bandul. Pertama, tali di mana mas beban berayun adalah titik bermassa, tidak merenggang dan selalu tetap tegak. Kedua, mas beban adalah massa titik ketiga. Gerak terjadi dalam bidang dua dimensi, yaitu pendulum tidak berayun masuk dan keluar dari bidang. Dalam bandul jam, tenaga diberikan secara otomatis oleh suatu mekanisme perluasan untuk menutupi hilangnya tenaga gesekan. Perlu diketahui bahwa lintasan bandul membentuk sebuah lingkaran dan sudut theta diukur dalam radian. Pertimbangan hukum kedua Newton, F sama dengan M kali A, di mana F adalah jumlah gaya-gaya pada benda, M adalah massa, dan A adalah percepatan sesaat, sehingga F sama dengan negatif M kali B sin theta sama dengan M kali A. A sama dengan min G kali sin theta, di mana G adalah percepatan gravitasi di dekat permukaan bumi. Tanda negatif pada disebutkan menunjukkan bahwa theta dan A selalu dalam arah yang berlawanan. Yang ketiga adalah metodologi. Ini adalah flowchart. Yang pertama adalah atur alat pada simulasi PET, atur agar ujung bandul berada tepat di tengah. Yang ketiga, bersimpangan kecil pada bandul dan lepaskan serta usahakan agar ayunan bandul mempunyai lintasan bidang dan tidak berputar. Yang keempat adalah catat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk 5 kali getaran. Yang kelima ialah ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan 4 sebanyak 5 kali. Yang terakhir ialah ulangi langkah pada poin nomor 1 sampai dengan 5 dengan panjang kawat yang berbeda. Selanjutnya alat yaitu buku, laptop, pulpen, dan pad. Prosedur kerja, mari saya jelaskan. Pertama-tama kita pertama-tama nah, pertama-tama kita klik dulu linknya ini, klik padnya.
Setelah diklik, kita pilih ke yang lab. Nah, sini kita bisa lihat di sini ada velocity, acceleration, eh, juga ada length, mass itu yang massa, length itu yang panjang, gravity-nya kita pasti udah tahu, friction itu yang nggak ada. Nah, di sini kita permisalan jika yang pertama kita ukur misalnya itu ada length atau 0,10 dengan sudut tertentu kita ambil saja misalnya 45. Stop dulu. Maaf, stop dulu di 45. Nah, setelah itu kita menggunakan slow agar lebih efektif ketika kita menggunakan pad ini agar setelah itu stopwatch. Nah, setelah itu kita pencet dulu ini, setelah itu kita ukur perlahan. Nah, setelah dia kembali ke titik ini, kita lihat di waktunya, berarti 0,63 sekon. Nah, kita tambah lagi. Nah, jika lengthnya adalah 1. Nah, kita ulang lagi. Ulang. Ya. Nah, kita ulang lagi. Hmm. Nah, nilai 0,95. Berarti jika panjang tali ini sangat berpengaruh terhadap waktunya atau periode. Nah, bagaimana dengan massa? Mari kita tes. Masa kita ambil pertama ialah 0,1 kg. Kita ulang waktunya. Kita lihat. Kita agak cepati. Nah, ke sini sudah slow. Kita berhentikan 1,77. Apa jadinya? Nah, itulah 45. Nah, ini ulang waktunya. Coba kembali. Nah, waktunya adalah kurang lebih karena tadi saya ada kesalahan dikit. Jadi sebenarnya itu 1,77. Jadi waktu ini saya lihat waktunya itu. Nah, itu. Apa jadi jika kita masaknya 1 kg, yang tadi 0, cuman kita menggunakan sudut. Apa yang terjadi? Jadi kita mengambil sudut 20. 15 saja. Satu koma enam delapan. Apakah lihat lagi 1,68 dengan ini? Hmm. Hmm. Ya, tuh, katanya 1,68 bukan. Jadi untuk sudutnya sendiri mungkin tidak berpengaruh. Eh, Baik, kita lanjut gini. Nah, ini adalah analisis data yang kemarin di mana L adalah panjangnya dan T kuadrat adalah periodenya. L kuadrat adalah pangkat 2 dari L yang sebelumnya panjang talinya dan ini L kali T kuadrat. Nah, ini adalah perhitungan. Perhitungannya bisa dilihat di sini. Ini kiri dan ini tengah ini adalah pembahasan yang lumayan panjang. Lanjut. Nah, ini adalah gambar-gambar grafik seperti L terhadap T terus naik, L terhadap T kuadrat naik, sudut atau θ terhadap T dia ada naik turunnya ya gitu. Setelah itu yang M terhadap T juga ada yang naik dan turun. Lanjut. Eh, Terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulan panjang tali mengaruhi periode bandul. Satu. Yang kedua ialah sudut simpangan dapat juga mempengaruhi. Seperti tadi kita juga lihat waktunya. Yang ketiga ialah periode tergantung dengan penelitian. Yang keempat, masa tidak mempengaruhi periode. Nah, seperti tadi, waktunya tetap. Dan terakhir ya, kecepatan gravitasi planet X adalah 9,6
940 meter per second kuadrat. Eh, yang terakhir adalah saran pertama ialah harus lebih teliti ketika melakukan percobaan. Yang kedua, saat melakukan praktikum, diusahakan untuk menggunakan mode slow agar lebih mudah. Yang terakhir ialah sebaiknya melakukan percobaan selama berulang. Ya, terima kasih telah menonton saya menjelaskan tentang panduan matematis dalam PPT yang simpel ini. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan sampai jumpa di semester 2 lagi. Terima kasih.